sebagai kemudian sifat kata memberikan kepada penduduk Tuhan. Saya hari ini kami di sini untuk melakukan saya bersekolah di Bitung Kaltangso, asal saya dari Papua. Nama saya Tamir, saya kelas 1 di Berdata Tabiko, asal saya dari Papua. Oke, perkenalkan nama kakak Deborah Sirino, asal kakak dari Samosir. Jadi ada dari adik anak Samosir? Ada Kak. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang bullying. Kalian tahu nggak bullying itu seperti apa? Atau pernah kalian membuli teman kalian? Atau pernah kalian dibully oleh teman kalian? Kalian tahu nggak bullying itu seperti apa? Coba buat contohnya dulu. Bullying itu contohnya seperti apa? Mengejek teman. Nah, apa lagi kak? Memukul teman. Apa lagi? Mengejek. Apa lagi? Cuma itu yang tahu. Jadi adik-adik, itu merupakan perilaku atau sikap seseorang kepada kita atau sekelompok orang yang tidak menyenangkan di dalam hati kita. Bully itu ada itu dalam bentuk fisik. Contohnya memukul atau menendang teman. Nah, contohnya seperti ini. Siapa dari namanya Pak? Siapa? Rini. Namanya siapa Pak? Rini. Nah, si Grace ini si Rini ini gak ada salah atau apa-apa. Gak ada salah ngomong, gak ada salah bersikap. Tapi si Grace sengaja memukul atau menendang si Rini. Itu merupakan contoh bully. Nah, mengejek nama temannya dengan mengelucon dan fisik temannya. Contohnya si kakak ini yang dari Papua, datang orang ini membulinya dengan rambut kamu keriting ya, ini kau hitam kali. Itu merupakan contoh bully. Nah, dengan menyebar gosip atau menyebar gosip itu juga termasuk bullying, yang dimana contohnya itu si Grace ini mendapat nilai matematika 30. Datanglah teman-teman yang lain bilang ini kayaknya si Grace itu nggak belajar lah di rumah, dia nggak niat lah belajar, kayaknya nggak ada niatnya itu untuk sekolah. Itu juga merupakan dengan mengucilkan teman. Karena semisal si kakaknya yang dari Papua ini karena kulitnya hitam atau kayak mana itu, kalian mengucilkan, insya Allah salah kita teman dia. Karena kulit dia pun kayak gitu, dia aja pendek, dia aja kayak gini. Itu juga merupakan contoh bullying. Nah, kalau kalian dibully oleh teman kalian seperti kakak ini, kalau kalian dibully, teman kalian mendengar kalian dibully, kalian bilang kayak gini sama dia, jangan yang kaya, tidak baik ya, sama beliau, Jangan ya kaya, tidak baik. belum semua ngomong. Ayo 1, 2, 3 ya. Jangan ya kaya, tidak baik. Kalau abang-abang yang bilang kayak mana, yang membuli kita, apa kita bilang? Coba ya. Tidak baik. Ada
tiga. Oke, siapa yang pernah dibully dan pernah membuli? Dari sini yuk. Ini pernah membuli atau dibully? Dibully. Yang membuli dong, membuli namanya. Siapa yang pernah membuli? Kali dia akan kalau yang siapa yang membuli? Siapa yang pernah dibully? Rendah kali ini dari matematika. Nanti kalau semisal ada yang dibully lagi, ada yang bilang Jangan ya kak ya, jangan. Dari kakak kasih tips kan, kalau kalian dibully teman kalian, kalian bilang jangan ya kak ya, tidak baik. Kalau kalian juga kalian juga tertawa kalian. Kalau si guys membuli sini, kalian bilang kayak gitu ya. Ya, kalian lagi bilang dulu ya. Oke, jadi kita semua itu adalah keluarga dan teman di sini. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menyayangi, dan jangan pernah menyakiti perasaan orang lain. Karena ketika kalian membuli teman kalian itu, dia pasti merasa sedih dengan ucapan yang kalian berikan atau sikap yang kalian lakukan kepada dia. Dia juga akan merasa tidak percaya diri seperti kakak ini tadi yang dibully temannya karena nilainya rendah, ya kan? Jadi dia nggak percaya diri lagi dalam belajar matematika. Tapi kakak harus tetap tingkatkan ya kak ya. Nah di sini kakak ada teman anti bullying. Itu sih kakak ya. Ini tuh anti bullyingnya. Ikuti ya kak bagian. Tabu anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka caci maki, jangan suka memukuli, guling-guling ngomong sayang teman. Oke, kita ikut teman ya. Tabu anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka caci maki, jangan suka memukuli, guling-guling ngomong sayang teman. Halo. Sabtu lah. Ini kakak ini gak disapa. Halo kak, bilang dulu. Halo. Gue suka ya. Kakak mau bertanya. Bisa ya kakak wawancarain kalian? Bisa? Kan kakak kan ada tugas kuliah. Kakak mau wawancarain kalian. Jawab pertanyaan nomor 1 nih. Siapa nama Dek? Tania. Tania udah berapa lama di sini? 1 tahun. Grace sudah berapa lama di sini nih? 5 tahun. Grace sudah lama ya tinggal di panti asuhan ini. Gimana sih perasaan kalian pertama kali kalian datang di sini? Gimana perasaan si Tania?
Tania. Waktu Tania pertama kali datang ke panti asuhan ini, gimana sih perasaannya? Sedih kah? Nangis? Sedih sama nangis sama ya? Sedih kah? Senang kah? Atau bagaimana? Hah? Senang. Kalau apa? Jumpa sama kakak ya. Si Grace, bagaimana sih perasaan? Ada kelas berapa nih? Kelas 2 SMP. Selama 5 tahun di sini, pertama kali kamu datang ke sini, menginjakkan kaki ke sini, gimana perasaan? Pertamanya sih karena kan kita kan nggak sama tapi lama kelamaan jadi berbaur, jadi perasaannya senang lah ya, gembira berjumpa sama teman-teman sama suster juga kan. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, selama kalian di sini ada nggak kalian sulit saat beradaptasi gitu, karena dia dari Papua, kau sulit nggak beradaptasi, kau sulit nggak berbaur sama dia gitu, sama teman-teman yang lain. Orang ini kan kayak si Tania kan masih 1 tahun di sini kan. Nah, Tania merasa susah nggak bermain sama yang lain? Enggak. Kalau si Grace perasaannya kayak mana? memang pertamanya kayak susah kayak mana ya cara untuk berteman dengan dia supaya dekat, tapi setelah aku pandang-pandangi kayak amati gitu jadi udah Oh, karena setelah dia amati gitu. karena sudah lama juga apa namanya lama kelamaan jadi selanjutnya bagaimana hubungan kalian, bagaimana hubunganmu dengan si Grace, bagaimana hubungan si Grace dengan si Tania, baiknya atau enggak? Tanya kalian berantem nanti, baiknya hubungan kalian baik. Iya Grace, Baik, cuman untuk beberapa orang ada juga yang enggak. Tapi ada juga yang berarti di sini di lingkungan ini ada juga yang hubungannya nggak baik gitu, pertemanannya nggak baik gitu. memang semua teman, tapi nggak selalu dengan kita hanya sekedar Si Tania kayak mana deh? Kayak mana? Baik, si Tania, siapa Tania, kawan si Tania di sini yang paling akrab? Siapa temannya si Tania yang paling dekat? Paling dekat nih, gini. Siapa? Kaida. Kaina atau Kaida? Kaida. Hubungan kalian kalau misalnya tinggal di sini itu kan kalian itu kan saudara. Nah, jadi kalian itu harus apa namanya, memiliki hubungan yang baik antara yang si Tania dari Papua, kau dari mana deh? Dari Dona Sanggul. Walaupun berbeda suku, kalian itu harus hubungannya harus saling baik. Oke? Pertanyaan selanjutnya itu, kalian itu merasa sulit atau sangat mudah berteman dengan orang yang di luar panti? mana udah sih kamu tapi mereka aja yang susah nerima. Nerima ke mana deh? Itu kayak mana? Merasa mudah. Tadi aku bilang Ya gini maksudnya aku tuh untuk berteman sama mereka tuh mudah-mudah aja, tapi mereka aja yang susah maksudnya ya mereka kadang kau tinggal di panti kayak gini kan aku berteman gitu. Oh biar aku nggak kayak gitu. Kau kena diskriminasi? Di mana? Aku nggak pernah macet sama. iya, di mana? Di sini sampai sekolah. Tapi di sekolah nggak lagi karena itu di waktu SD. Di waktu SMP ini karena ada satu temanku namanya Biril dan juga ada satu keluarga yang sama aku juga. Jadi mereka ini kayak anggap aku anaknya. Tapi walaupun aku dianggap anaknya, aku nggak pernah suka sama mereka. Kalau si Tania itu dia nggak berkawan sama orang yang di luar panti. Nah, di panti ini kan si Tania tadi kan baik berkawannya, mudah berkawannya. Kalau di luar panti itu Tania mudah nggak berkawan sama orang itu atau susah gitu? Susah. Kenapa? Susah dalam bentuk apa? Gimana susahnya? Karena orang itu susah karena si Tania dari Papua kah?
atau karena si Tania masih kecil kah? Orang itu susahnya berteman sama si Tania itu dalam bentuk apa gitu? Kan ada gitu kayak si kakak ini tadi katanya dia di apa karena si Grace udah berkawan sama yang di luar kan, nanti orang luar itu nggak mau udah berkawan sama si Grace. Tania juga Tania itu juga atau kayak apa itu juga apa si Grace udah bilang karena nggak kalian itu mendapatkan perlakuan yang berbeda karena kalian itu tinggal di panti, misalnya kan di sekolah nih karena kalian tinggal di panti, ada nggak perilaku orang itu karena kalian tinggal di panti, ada nggak perlakuan yang berbeda lah? Sebenarnya nggak ada, tapi kayak contohnya kan guru-guru juga gitu. Misalnya kan kami kan itu kan dari panti, jadi mereka tuh kayak mungkin supaya kami nggak tersinggung gitu, mereka buatnya dari kami itu dari anak asrama gitu dibilang. Saya kan anak panti, dan juga yang sekitar kami nggak ada kak. Nggak ada ya? Tapi adik tadi diskriminasi itu di luar sekolahnya? Hah? Yang adik terima diskriminasi itu tadi dari luar sekolah ya? Kalau dari sekolah nggak terlalu, tapi dari sekolah nggak lagi. Waktu SMP, waktu SD katanya. Oh SD. Iya, tapi itu hanya kelas 5. Kalau hubungan kalian sama nasi pagi ini gimana? Sama suster baik-baik aja. Kalau saya Sama suster kayak mana? Hubungan sama suster kayak mana sama adik? Kayak suster? Baik semuanya. Apa hal yang kayak kalian pengen ceritakan sama pengasuh di ini tapi susah gitu? ya masalah yang aku ada Kalau ada gitu masalah tapi kalian susah ngomongnya. ya segala masalah yang aku hadapi itu aku nggak pernah mau cerita sama siapapun itu, bahkan sama orang pun aku nggak mau cerita karena ada juga beberapa kakak mungkin mereka kayak wawancara juga kayak gini sama kan, jadi kayak tuh kayak pernah bilang aja sama kakak apa yang kau mau salamu itu, tapi aku nggak bisa percaya sama siapapun itu, bahkan orang tua aku nggak pernah. Jadi aku itu bercerita itu sama alam, terus aku kalau udah memang nggak sanggup itu pulang sekolah ke gereja doa, terus aku nulis. Apalagi kalau hujan di situ paling enak cerita, tapi keadaannya sendiri nggak ada orang. Mengundang ya? Tanya? Adik pernah nggak pengen cerita tapi susah menceritakannya? Adik cerita apa? Kan si Grace tadi kan bilang karena si Grace ada permasalahan gitu tapi nggak pernah cerita sama Pengasuh. tapi ceritanya sama tuh. Nah setelah kau cerita sama Tuhan itu perasaan kayak mana? Lebih lega kah? Berkurang lah sih, Pernah nggak ada nggak hal yang buat kalian kesal di panti? Mungkin sikap kita sini ada. Nah, misalnya yang kurang PK gitu. Kalau misalnya kita lagi butuh bantuan, mereka udah lihat, tapi mereka kurang PK gitu. Kalian ada yang bikin kau kesal? Ada Masih bayi. Enggak, kan pernah anak kecil itu kan? Oh iya. baru tahu karena si Tania ini kesal sama kakak di sini karena si diejek-ejeknya saya pernah nggak? Nah, Kalau inilah, kapankah kamu merasa paling senang tinggal di Bali? Saat kapan? iya. Ya saat bersama sama mereka, kebersamaan itu. Atau ada lagi gitu? Misalnya saat pagi-pagi kan enak suasananya gitu, atau sore hari ada kegiatan yang menyenangkan di sini gitu. Ya setiap harinya menyenangkan. Tapi Rasa sedihmu, Ya itu ada saat-saat tertentu, tapi kan itu nggak terpikir ya harinya waktu. nggak ada saat-saat kayak kalian sedih bersama seseorang, bersama orang tua, sama siapapun. Itu pasti ada. Nggak ditanya pun itu pasti ada. Tania itu apa juga mama sama aku masih juga. Bapak yang udah meninggal ya. Tania pernah
rindu sama mama. Enggak. Tania tuh dititipkan di sini. Mama di Papua. Iya. Tania diantar ke sini atau susternya yang menjemput? Suster yang dari sana mengajar ke sini. Oh, macam tuh. Berani 12 sekarang kan? Bagaimana perasaan, bagaimana cara si Grace mengatasi pas si Grace sedih, pas si Grace marah? Bagaimana cara mengatasi? Dengan melampiaskan membuang barang kah? Dengan melampiaskan sama adik-adik ini kah? Atau gimana? Ya. Menulis. Berarti dicukupkan seperti ini. Terus berdoa seperti yang kau bilang tadi. Kata aku sih pukul sih dek, enggak. Itu enggak saran itu Kak. Bully. Bagaimana, kayak mana perasaanmu tentang dirimu sendiri lah? Perasaanmu kayak mana ya dirimu itu? Perasaanku sih sebenarnya aku pengen ngubah diri situ. Buat sarang dek. Aku pengen ngubah diri situ kayak menjadi lebih baik gitu. Tapi salah satunya aku pengen ngubah diri kan tertutup. Apa? Yang tertutup nggak jadi terbuka. Tapi itu nggak bisa. Iya. Enggak, bisa enggak lah. Kok ada deh? Si Grace bilang tadi kan dirimu itu tertutup. Nggak boleh gitu. Jangan diganggu kawannya. Naik dan tinggi. Kan dari kan kau bilang dirimu itu tertutup. Kayak dia, senang kau. Ya kan? Kenapa kau nggak mencoba terbuka gitu? Kalau nggak bisa terbuka sama teman-temanmu yang di sini, sesama yang di sini, kan di sini kan udah keluar. Kalau nggak bisa terbuka sama dia, kenapa nggak terbuka sama suster? Aku sih Kak gimana ya, udah berusaha untuk kayak mau cerita gitu, tapi minder gitu. Iya, minder nggak percaya diri, sama aku takutnya nanti kayak gini. Misalnya itu masalah kecil, tapi aku ceritanya mungkin jadi nangis gitu kan. Jadi aku takutnya mereka berkesan itu alay gitu. Jadi aku lebih baik mendam sendiri daripada cerita. Lebih baik memendam sendiri daripada Cerita sama mereka. Ini dari kakak ya, ini anggapan kakak. Padahal kalau kita cerita gitu sama teman kita, apa gitu, perasaan kita lebih lega loh dek daripada dipendam sendiri. Iya memang lebih lega, tapi aku nggak bisa. Susah. Tapi ditulis pun berdampaknya. Pernah sih baca. Kalau mau cerita salah belak-belakan aja. Alah, udah ada ke orang lain yang gak usah. Lanjut. Nomor berapa sekarang? Nggak bisa. 14. Apa yang membuat kau lah yang paling besar? Apa yang membuat kau itu bangga pada diri sendiri? Aku karena mungkin kamu bangga sama bisa ku pendam masalahku sendiri, atau ada yang lain gitu? Apa yang kau Atau ada bakatmu kah? dirimu sendiri? Atau prestasimu? Prestasi atau apa? Aku sih bangga pada diriku sendiri tuh kalau ketika aku dipercayakan suster untuk mengurus mereka adik-adik sama kakak-kakak. Bangga lah berarti ya. Bangga Menjadi leader atau pemimpin lah. memang sih kalau kita udah kayak kayak apa namanya udah ditunjuk itu kayak kita merasa bangga aja sih. Iya, tapi bangga tapi nggak boleh sombong. Iya. Kita bukan jadi suka-suka gitu. Kita tetap disiplin sportif ini. Kamu kan ya? Apa yang bisa kau bangga dari dirimu? Karena kamu imut. Dia pintar bahasa Inggris nyanyi tadi dia bisa. Kau yang tadi yang nyanyi kan? Dia bisa dinyanyi bahasa Inggris. Bisa nggak kau ajari kakak bahasa Inggris? Lagu tadi. Nanti kita nyanyi itu ya. Serius. Sekarang. Nah gini, kamu pernah merasa
berbeda nggak sama orang lain karena mereka kan tinggal sama orang tuanya sedangkan kamu tinggal di sini. Ada nggak perasaan gitu yang merasa berbeda sama orang itu? Ya itu pasti ada, tapi kayak mana jangan susah kan, tapi intinya Ada perasaan kayak mana lah itu? ya perasaan diri pasti ada juga, karena mereka tinggal sama keluarga. Si Tania masih bahagia, masih sudah baca. Gimana prestasimu di sekolah? Kalau aku itu kak, aku tuh nggak bisa di akademi karena memang nggak bisa. Tapi kalau di non akademi aku bisa, tapi belum ketunjuk. Bisa nari nggak? Bisa balik nggak? Kalau dilatih yang non akademi lagi atau taekwondo atau olahraga gitu, bisa main voli, main badminton, musik gitu kan non akademi juga, main gitar. Musik bisa tapi nggak mau ketunjuk. Apa? Musik ada yang bisa, cuman memang belum terlalu bisa lagi belajar. Tapi itu nggak mau ketunjuk sama orang. Kembangkanlah bakat. Iya, harus dikembangkan bakatnya itu. Musik ada. Ada nggak kesulitan khusus kamu yang dalam belajar? Apa namanya kesulitan yang kamu hadapi dalam belajar itu gitu? Ya, dalam belajar itu terkadang mencoba untuk fokus belajar tapi lalu terganggu. Sulit konsentrasinya. Iya, sudah konsentrasi. Karena apa? Karena ada kawannya kah atau dari mana? Pengaruh dari lingkungan lainnya juga ada, pengaruh dari sendiri. Ada lagi pertanyaan? Aku sudah bertanya dulu. Enggak tentang itu yang prestasi itu. Prestasi. Kau di akademi mana paling sulit deh? Di bagian mana akademi kau? Semua sesuka kak, tapi itulah nggak mampu gitu. Tapi bisa, tapi kayak aku tuh juga kayak misalnya bahasa Inggris. Aku sekarang lagi mau berusaha untuk bahasa Inggris, tapi Sedikit demi sedikit. Ada apa pula ya? Ada iklannya lagi. Dan selanjutnya kan, siapa yang biasa membantu kamu dalam pekerjaan rumah? Pekerjaan yang sini. Siapa yang biasa membantu kamu dalam pekerjaan rumah? Nah, cuman jarang. lebih spesifik deh. Ada nggak tanggung jawab dikasih pengasuh sama kamu? Nah itu ada nggak yang membantu kau? Itu maksudnya biar Kalau lebih. kalau membantu itu sebenarnya nggak ada. Kalau disuruh baru ada. Oh, Jadi kalau saya misalnya si Grace disuruh suster Yanti gini, Sister Rosa kalau di sini. Oh iya, Sister Rosa ya di sini. Cucikan dulu piring kita itu di depan itu. Nah, cuman Grace aja yang menyuci. Iya. Kalau nggak disuruh yang lain nggak dibantu. Berarti harus ada dulu perintah dari iya. perusahaan ya. Itulah makanya tadi aku bilang mereka kurang Lanjut lagi. Tadi kamu bilangnya kalau ada masalah itu ceritanya sama Tuhan, berdoa, bersendiri, sama alam, gitu kan? Terutama kalau hujan enak. Maksudnya kalau hujan makanin dulu. hujan makan bakso. Tidur tadi selimut. Apa yang membuat kamu merasa didukung dan dicintai sekitar apa yang ya karena mereka kayak misalnya kakak kelas 9 yang sebelum mereka pergi nih mereka kayak mendukung aku gitu. Jangan gak usah dengar kata-kata orang, tetap pada dirimu sendiri dan juga jangan banding-bandingkan dirimu sama orang lain karena kau itu beda dengan orang lain. Terus mereka juga bilang jangan minder. Terus ada juga suster yang mendukung cita-cita. seperti itu ya? Iya.
Apa cita-citamu, Dek? Model. Berapa tinggimu? 160 lebih. Aduh, selingkuh ternyata. Kelas 2 SMP? Hah? Kelas 2 SMP? Iya. Tinggi nanti nih. Masuk SMP. Iya, apa cita-citanya? Dokter. Kuat. Berikan tepuk tangan kakak. Semoga tercapai cita-citanya. Jika kamu bisa mengubah, kalau kalian diberikan kesempatan mengubah sesuatu di panti ini, apa yang mau kalian ubah? Yang mau aku ubah banyak sekali mau diubah. Misalnya kayak menambah fasilitas terus menambahkan bangunannya. Itu kalian ada nggak kayak merasa Adek mau ada kayak mengubah sistemnya gitu kan? Ya, peraturan. atau ada nggak yang mau berubah pada dirimu sendiri supaya kau bisa terbuka di sini gitu? Kan juga Dari konteks itu deh, Bu. ada nggak apa? Aku nggak bisa bilang karena itu rahasia kesana. Aduh dia tertutup. Tertutup orangnya. Nanti kita bedah ya, dibuka. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Yang lain lah. Enggak, masih penasaran aku apa yang pengen kau ubah dari panti asuhan ini? Fasilitas itu menambah. Panti asuhan ini jadi tingkat 5. Terus lebih dikenal orang. Iya, lebih dikenal orang panti asuhan. Ya aku nanti kalau udah sukses, aku intinya balik dulu di sini, balik dan mengucapkan terima kasih. Barulah di situ nanti aku membuat panti ini menjadi kayak tempat untuk orang yang butuh pendidikan dan juga jangan jadi kayak aku. Maksudnya, Jangan tertutup. ya. Nanti berarti kau ada maksud apa ya? Masukkan apa? Psikiater ke sini ya. Ya. Bully